Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Malam ini kita akan berbincang tentang pengalaman salah seorang BNS Squad yang mengalami tersesat di hutan saat berkendara. Dan begini ceritanya. Pas beta jalan dan beta lihat di arah spion tempat tadi beta berhenti tuh ada 4 orang anak kecil berdiri dan senyum ke arah beta. Untung diomongin. Kalau nggak diomongin, kemungkinan itu entitas akan duduk jaga dia. Duduk jaga terus, jadi pengikut. Kalau tadi 4 orang pengalian itu sebenarnya mau kasih mati dia itu di dalam itu dia bilang. Beta sonde mau menjelaskan lokasi kejadiannya yang terlalu spesifik di mana. Karena pasti dari ini cerita orang yang dengar sudah tahu lokasinya di mana. Waktu itu pas hari raya beta pulang kampung dengan mobil sendiri. Beta pulang kampung pas hari Jumat habis kerja sekitar jam 6 sore. Jalan ping kampung nih sekitar 4 jam dari beta pungkos. Waktu itu beta pulang sendiri dan jalannya biasa sah. Karena kebetulan beta sudah biasa pulang pergi sendirian. Waktu itu pas mulai masuk jalan hutan-hutan. Herannya kalau biasa beta lewat cuma 15 menit. Ini hampir 30 menit beta sonde keluar dari kawasan itu hutan. Kondisi jalan ini berkelok-kelok tikungan dan kalau malam pasti beta bisa lihat lampu kendaraan dari arah yang berlawanan. Waktu itu hampir 30 menit beta beberapa kali lihat lampu mobil dari arah yang berlawanan. Tapi herannya ini mobil dong sonde lewat cu. Dan itu terjadi sampai 3 atau 4 kali waktu itu. Dan logisnya itu jalan cuma satu arah karena kawasan hutan. Jadi sonde mungkin itu mobil dong tiba-tiba menghilang. Karena beta rasa mulai sonde beres, mau sonde mau beta berhenti pas di bawah salah satu lampu jalan untuk kasih tenang diri. Pas beta jalan dan beta lihat di arah spion tempat tadi beta berhenti tuh ada 4 orang anak kecil berdiri dan senyum ke arah beta. Beta langsung gas mobil dan berdoa dalam hati supaya sonde terjadi apa-apa di jalan. Baru lewat satu belokan dari situ, tiba-tiba beta dengar dari arah bagian belakang mobil kayak suara gerasak gerusuk. Padahal beta sonde bawa apa-apa. Kondisi dalam mobil gelap. Beta lihat dari spion tengah dalam mobil ada perempuan muka luka bakar dengan lidahnya berwarna hitam agak panjang. Dan pas sadar hampir sedikit lah beta pu mobil keluar dari jalan. Beta mulai setel ragu rohani dan sonde lama setelah itu beta akhirnya keluar dari itu jalan dan kondisi aman sampai beta tiba di rumah. Sebenarnya beta sonde cerita ini masalah di orang rumah, tapi mama bilang kalau waktu dia ada basapu rumah jam 6 tadi, ada tetangga yang datang baganggu bilang, "Mam tua, bayo suada cucu." Terus mama respon dengan muka bingung. Itu tetangga lanjut bilang, "Tadi malam kakak pulang bawa anak mantu tuh. Soalnya tadi malam ketong lihat kakak sampai ada bawa satu kakak nona baru ada gendong adik bayi tuh." Pas mama tanya baru beta cerita semua yang terjadi waktu beta ada jalan pulang. Beta rasa kayaknya itu nona yang muncul di mobil tuh ikut beta sampai rumah. Kejadian terakhir tuh terjadi selang 1 minggu dari itu gangguan. Beta mimpi ketemu itu perempuan yang mukanya terbakar. Tapi di itu mimpi dia kasih beta ari-ari bayi. Dia suruh beta simpan itu ari-ari. Tapi pas beta sonde mau terima, dia langsung berteriak depan beta pemuka. Dan dari situ beta langsung kaget bangun. Ini cerita dari BNS Squad yang menurut saya menarik ya untuk diperbincangkan terkait dengan perjalanan yang sempat tersesat di daerah hutan-hutan begitu ya saat berkendara. Mungkin ada di antara BNS Squad yang sudah bisa
membayangkan atau mengetahui di mana kira-kira lokasi yang disampaikan oleh BNN Squad yang mengirimkan cerita ini. Tapi lebih jelasnya terkait dengan lokasi tersebut dan sosok perempuan dengan muka yang terbakar ini bahkan sempat memberikan ari-arinya dalam mimpi dan ditolak. Maknanya sebenarnya apa yang diinginkan? Lebih jelasnya kita akan cari tahu bersama dengan rekan indigo saya. BNN Squad, kembali saat ini saya bersama dengan rekan indigo saya, Dava, yang hadir lagi untuk membahas cerita dari BNN Squad yang memang di tempat itu saya sering dengar sih, sering ada kejadian-kejadian begitu kan, bahkan juga ada kecelakaan dan lain sebagainya. Namun saya belum pernah dengar terkait mengenai tersesat nih. Saya baru tahu cerita dari BNN Squad ini yang mengatakan dia tersesat di jalan itu selama berjam-jam begitu, 30 menit dia melihat ada mobil, tapi kok mobil itu tidak lewat situ terus, tidak lewat situ, padahal dari ujung dia bisa lihat ada cahaya mobil nih. Dan akhirnya dia berhenti, dan ketika dia berhenti dia melihat 4 orang anak dengan tersenyum begitu melihat pada dirinya, karena takut dia bawa lagi mobilnya. Terus dia merasa ada orang di belakang, dia lihat ternyata ada sosok perempuan dengan muka yang terbakar. Dan dia hampir saja keluar dari jalur mobil itu, hampir masuk ke jurang begitu. Tapi begitu dia sadar cepat-cepat, langsung dia putar lagu rohani dan tiba di rumah dengan selamat. Tapi ada bahasa dari tetangganya yang mengatakan, wih, ada bawa anak mantu, oh, tadi malam mau kakak pulang tuh, ada lihat bawa perempuan di anak bayi 1. Wow, ini betul-betul merinding ya kalau dengarnya ceritanya seperti ini. Dah dari apa yang Dava lihat cerita BNN Squad ini, realnya seperti apa sih gitu? Oke, dia dikamuflase sama sosok yang ada di sana, entitas yang ada di sana. Itu daerah perang tadi seperti yang Dava bilang, daerah-daerah perang dan mereka ini adalah korban-korbannya. Gitu. Ada beberapa dari mereka tuh biasanya mereka minta untuk diantar pulang. Ada juga iseng saja. Ada juga yang memang dalam tanda kutip lapar ya. Lapar di sini artinya mereka cari tumbal kayak begitu. Nah, Dava juga punya pengalaman yang sama dan ini tempat yang tadi kita bahas ini. Nah, adalah tempat yang pernah juga Dava tidak tersesat tapi dikerjain oleh mereka. Diisengin seperti itu. Apa yang mereka isengin itu apa kalau Dava? Daging tentang daging ayam. Itu di jalan saya juga lupa kalau ada makanan di dalam koper di bagian atas bagasi itu dan mereka akhirnya membuat kita punya perjalanan terhambat pas di bagian itu yang tadi saya bilang di dekat jurang itu pas di letter S itu. Nah sampai di situ mereka kerumun. Oh karena daging baunya. Mereka kerumun. Entah mau daging mentah, daging udah dimasak untuk mereka tuh sama saja bau amis. Jadi mereka datang. Nah mobilnya mogok dan semua bis yang lewat, semua kendaraan yang lewat tidak lihat kita di pinggir. Itu kenapa? Karena ditutupi sama energi mereka. Sama dengan yang terjadi di si BNN Squad ini gitu. Orang bilang ya pelem apa, orang bilang apa. Nah mereka dikamuflase oleh aura dari entitas yang ada di situ dengan tujuan tersendiri. Nah yang ikut dia si cewek ini kemungkinan adalah korban pembunuhan dulu atau yang ya orang-orang perang dulu ya. Yang meminta tolong kepada nih BNN Squad untuk antar ke tempat asalnya dia. Dia nggak pulang, mau cari tempat yang aman. Nebeng pulang istilahnya. Tapi itulah, dia secara terang-terangan kasih tunjuk identitas di orang-orang yang ada di rumah yang setelah si BNN Squad sampai itu gitu. Makanya ada tetangga yang ada bawa yang ini. Kemungkinan tetangganya itu sensitif. Iya kemungkinan sih, kayaknya tetangganya peka juga itu dia. Dan bisa lihat mungkin ya, kemungkinan begitu. Jadi langsung ngomong ke dia kan. Untung diomongin. Kalau nggak diomongin, kemungkinan itu entitas akan duduk jaga dia. Duduk jaga terus, jadi pengikut. Karena dia bukan suka di sini, tapi kayak mau kasih ucapan terima kasih ke yang udah boncengin dia ke sini ke tempat yang baru yang keluar dari itu tempat. Karena hutan biasanya ada penunggu hutan dengan korban-korban dulu itu mereka seperti ada pembatasan wilayah juga. Jadi tidak milik sembarang. Saya, kamu nggak boleh kemana-mana. Ya kalau ya energi lemah ya sudah dia jadi ya kalau ketemu bilang sih anak buahnya gitu. Jadi dia mungkin berarti ada kemungkinan entitas ini kayak melarikan diri gitu. Iya, seperti itu. Oh, jadi dia diminta bantuan dari 4 anak kecil itu mungkin ya untuk semacam pengalihan aja supaya dia cepat masuk ke dalam mobil itu dan pergi. Karena kan yang diceritakan itu adalah sebenarnya laki-laki ini mau dicelakain gitu. Iya, tapi kan tidak jadi. Tidak jadi karena adanya perempuan itu tadi. Bukan dia punya kodam dan segala macam. Soalnya ini Iya. asli murni korban dari itu tempat yang ikut nebeng ke dia. Karena itu kan jalur-jalur tempat celaka yang dia lewat itu.
Dan kemungkinan dapatlah sosok ini yang betul-betul merasa nyaman dengan si yang Bene Squad ini, ya sudah beta minta tolong dia dengan cara dia ikut di mobil, kasih selamat ini orang. Kalau tadi 4 orang pengalian itu sebenarnya mau kasih mati dia itu di dalam situ, di jurang itu. Yang orang bilang tiba-tiba jalannya belok, dong buat lurus. Nah, atau mungkin ketong jalan terus ada yang mulai mengantuk, dia supir mengantuk, atau mulai dia lihat lagi dia punya pembatas jalan lintasan itu. Biasa mereka mengkamuflase dari situ. Jadi bahaya juga kalau misalnya ada orang yang berpergian sendiri. Kalau misalnya ada yang seperti itu, mending minta salah satu orang ikut. Karena lagu rohani pun kadang tidak berefek, Kakak. Karena ketakutan kita yang terbaca oleh mereka. Seperti itu. Iya, betul. Dan apakah ada kemungkinan bahwa sosok laki ini kok bisa berhasil membawa si perempuan ini? Mungkinkah kalau mau dilihat mungkin ada orang bilang kayak hubungan begitu? Hubungannya seperti apa? Sehingga dia bisa untuk melarikan diri dengan si cowok ini. Kenapa nggak selama ini kalau ada orang lewat, kenapa dia tidak mau nebeng, tapi kenapa di cowok ini dia berhasil gitu? Ini yang tadi Dava bilang, dia merasa nyaman dengan ketong begini. Mereka darah, tuh, bukan darah juga, Kak. Mereka menyaman dengan ketong punya aura. Kayak begini, kayak Dava kan pernah bilang, nasi Jo itu pemikat. Di mana-mana kalau Dava jalan yang dia akan bentrokan, ketika entitas itu mau kumpul, datanglah Dava, mereka kabur. Seperti itu. Jadi si Jo itu sebagai pengumpan, cocok dengan mereka datang, sampai di saya bentrokan. Nah, kayak begitu. Sama dengan yang si Bene Squad ini. Auranya mungkin nyaman dengan satu nyaman dengan dia, jadi ikut. Dia tahu bahwa pasti bisa bantu beta keluar kayak gitu. Jadi aneka ragam, Kakak. Bukan hanya dia, mungkin saja ada entitas lain yang suka atau suka sama dia punya aura, bisa nebeng. Gitu ya. Ada. Biasanya seperti itu ada. Tidak masalah tuh sama yang penghuni tuannya gitu, apa enggak kayak kalau misalnya ada kodamnya, dia biasanya nebeng di belakang, tapi dia tidak duduk biasanya gantung. Dia gantung. Entah di bagasi kalau ketong naik motor, ketong tas, dia tarik, atau di bagian bawah besi jok tuh. Besi belakang tuh dia pegang. Kalau tidak dia mulai ketong punya rambut. Pokoknya dia akan berusaha untuk tarik. Meskipun ketong ada yang jaga, tetap mereka ikut. Kayak begitu. Kayak mereka tahu bahwa ini nyaman. Dan kalau si kodam tidak merasa terganggu, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau mungkin dia punya kodam marah, otomatis di jalan motor pasti akan mogok. Itu ya motor akan berat seperti itu, atau mungkin mulai tercium dia punya aroma bau amis, bau darah, bau busuk seperti itu. Nah, itu dia beda-bedanya supaya tahu waktu ketong jalan jauh sendiri-sendiri sudah mulai cium rasa-rasa seperti itu, atau mulai jalan dengan biar motor sudah besar, ketong tahu ini lari kencang, tiba-tiba berat, nah patah saja terus spion turun sementara. Nah, atau kalau perlu kamu tusuk saja peniti ke belakang, itu yang mampu membuat mereka kayak bisa mau ikut dia. Dia tahu beta ada mau ikut dia. Nah, dan soalnya suka, dong tahu seperti itu. Baik. Sopan juga ya. Tapi kalau toh nggak disukai, mereka memilih untuk mundur gitu. Iya, karena kalau mereka paksa pun nanti sampai di tempat baru mereka akan digebukin sama yang di tempat baru lagi. Begitu. Mereka tidak akan betah pindah-pindah lokasi, ada yang jaga, Kakak. Iya, wilayah mereka. Takutnya nanti tiba-tiba mereka dilempar di mana lagi, itu bukan wilayahnya mereka, aduh kan gitu ya. Pulang lagi. Oke, nah satu hal yang menarik bahwa dalam mimpi itu si Bene Squad ini didatangi oleh si perempuan tersebut dan mau dikasih ari-ari di dalam mimpi, tapi ditolak sama si Bene Squad dan akhirnya dia berteriak di depan. Mengerikan dong ya dengan wajah luka-luka, kemudian berteriak menyebabkan si Bene Squad terbangun langsung mendadak. Pesan apa sih sebenarnya mau dia kasih tahu? Ucapan terima kasih. Oh gitu. Kenapa dengan ari-ari itu? Dia ucapan terima kasih. Biasanya seperti itu. Kalau mereka sudah rasa bahwa beta bebas dari sini, hal yang paling paling tinggi dari mereka untuk apresiasi ke manusia yang sudah bantu mereka karena seperti itu. Kenapa banyak orang mau pergi jual jiwa di iblis, Kakak? Karena dikasih sesuatu yang besar dari mereka. Kalau Dava pernah cerita di episode paling pertama Dava datang di BNS, ditawari batu itu, mutiara itu kayak gitu. Mustika itu. Nah sama halnya dengan si Bene Squad ini, karena mungkin ini kuntilanak dia masih dengan energi normal, energi masih di bawah. Nah yang paling berharga dari dia itu sudah ari-ari, sudah dikasih sudah. Betul. Nah, ya memang lah siapa juga yang mau terima ari-ari dari si ini kan, si kuntilanak. Mau ngapain juga kan. Nah, kalau dia mau jaga pun itu juga nanti sialnya si Bene Squad ini. Pasti akan ada efek sampingnya yang negatif begitu, tetap ada yang negatif. Kalau ketong sudah dikasih itu dan ketong menerima, dan ini Dava senangnya si Bene Squad menolak meskipun dalam mimpi.
Kenapa? Karena kalau dia terima, dia akan bangun dengan dia punya badan yang nanti lihat saja energinya habis-habisan di situ. Bisa terjadi terkoneksi dengan dia punya apa namanya, lineal di sini, pineal di sini, dia bisa terbuka dia punya mata batin. Hanya dipaksa untuk melihat si sosok yang ini. Iya. Gitu. Dan itu yang kasihannya nanti di situ berimbas ke mental lagi sih BNS seperti itu. Takutnya lagi ada sesuatu lagi yang dia minta atau selalu dilakukan, kan tetap namanya datangnya dari si jahat atau yang gelap kan pasti ada imbal. Ada efek samping yang negatif. Oke. Dan setelah itu mungkin tidak pernah lagi adanya. Mungkin setelah itu dia pergi lagi ya gitu ya. Kita berharap si perempuan tadi tuh ketika ditolak langsung menghilang aja gitu ya. Dia masih di situ. Dia masih di situ, di masih menunggu kesempatan terus ya, mencari kesempatan terus ya. Berarti memang niatnya itu bukan mau pergi, tapi kayaknya memang cocok sama si laki-laki ini memang dia betah di rumahnya itu. Iya, aduh gimana dong tuh ya? Tinggal ini sediakan satu pohon khusus untuk dia digeser ke sana. Kasih pindah ke situ. Kalau diusir gimana? Bisa kan diusir? Bisa sebenarnya, cuman itulah mesti cari orang yang betul-betul paham untuk kasih keluar dan cari tahu dia punya tujuan ikut tuh apa sebenarnya gitu. Komunikasi ya, tanya dia gitu. Tanya. Tapi dengan orang yang spiritualnya lumayan gitu, tinggi supaya ya. bisa ya kalau memang dia sudah mau ya kalau bisa paksakan seperti paksa pindah seperti itu. Iya, apalagi kalau merugikan, bikin rumah jadi kurang enak atau orangnya. Tapi kalau misalnya dia mendatangkan rezeki atau mungkin dia membuat sesuatu yang baik dalam rumah, ada kuntilanak yang bisa tobat juga kakak sebenarnya. Begitu ya? Bukan tobat sih sebenarnya, lebih baik, mereka lebih baik. Kalau tobat nih. Maksudnya memang sudah ada iblis yang bertobat. Iya, sudah ada tuh. Dia attitude-nya baik lah begitu ya. Sikapnya baik. masih baik lah. Normal gitu, lah, masih normal lah. Nah itu bisa saja sediakan pohon satu untuk dia, tapi jangan di depan ya, usahakan di belakang. Gitu. Kayak kita pelihara dong jadinya. Iya, mau ke mana lah. Makanya tadi Dava bilang harus dicari cara untuk ya kalau tidak dikasih pindah diusir paksa kalau misalnya dia mengganggu kayak gitu. Kayak gitu. Kalau menurut aku sih mendingan diusir aja lah. Bukan apa-apa sih, maksudnya biar dia pindah kemana kek, mungkin ke tetangga sebelah kek. Karena kalau misalnya kita memelihara dia, kan balik lagi pasti ujung-ujungnya nggak ada baiknya. Walaupun kita bilang dia baik kok, dia ngasih nanti akan begini-begini, tapi pasti nanti tergantung nanti dia akan cari lagi ke anak-anakmu nanti berikutnya. Dia kan turun-temurun lagi karena udah tahu dipelihara gitu. Kalau opa saya itu kan langsung diusir gitu, langsung diusir. Kalau Dava dikasih ini ke Jo hadiah. Ya, kalau coba waktu itu Jo, aku kenal Jo ya. Iya. Ada lumayan 11 loh itu waktu itu punya opa. Kasih ke Jo semua. Aduh ya ampun. Ya tapi intinya kalau pesan kalau aku sih nggak usah sih pelihara yang kayak gitu deh kalau menurut aku ya. Langsung di-cut aja. Iya, oke. Pindah. Jadi untuk BNS Squad yang sudah mengirimkan ceritanya apa yang disampaikan Dava ini, semoga aja bisa memberikan penerangan gitu ya, bukan penerangan ya, pencerahan buat BNS Squad untuk memahami maksud dari si perempuan ini sebenarnya apa sih, dan mungkin sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu dia nebeng sampai ke tempat yang dia inginkan begitu ya, keluar dari tempat itu. Tapi memang lokasi itu sudah terlalu banyak di situ. Banyak, dan aku penampakan sering terjadi sih. Jadi kadang-kadang aku tuh udah lewat, udah aku ngomong, tadi ada ini ada itu, tapi udah selesai. Tapi memang kamuflase dan aduh, pokoknya kalau kita jalan dengan konsentrasi dan fokus yang penting jalan, tidak usah pikir. Tidak usah pikir. Gitu sih. Konsentrasi, fokus dengan perjalanan, mau sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Udah gitu aja, pasti akan tiba dengan selamat. Berdoa, mau pergi jauh di mana-mana tetap doa itu penting ya. Itu penting. Dan ingat tadi Dava bilang lagu rohani tidak menjamin. Iya, itu dia. Tidak menjamin. Karena yang dilihat tuh hati kita nih, teguh nggak? Kalau ada takut, aura negatifnya jadi magnet nih buat mereka. Iya. Gitu dia. Oke, pesan yang paling terakhir yang mau disampaikan oleh Dava kepada BNS Squad yang mungkin saja juga punya pengalaman pernah lewat dari jalan tersebut atau baru mau pergi nih, nanti akan lewat jalan itu tuh, seperti apa? Ya, yang pertama yang tadi Dava bilang, doa habis jalan, tidak usah pikir bilang itu tempat angker. Jalan saja. Kalau memang orang sudah buat jalan, kau tuh lewat dari situ sudah. Mau lewat dari mana lagi toh? Jadi ikut saja, ikuti itu jalan. Dan kalau misalnya kalian tahu bahwa ini tempat bekas celaka atau apa, tidak usah tidak usah kepala sakit, jalan saja. Jalan, kalau kamu sudah doa dari rumah, jalan saja. Dan kalau misalnya bawa sesuatu di jalan berupa daging seperti itu, mending kalau kamu jalan jauh itu ditaruh ini kakak, kopi atau semacam apa gitu untuk mengkamuflase mereka punya penciuman. Karena kalau kamu sudah bawa-bawa ke makanan-makanan itu mereka akan cepat sekali datang berkumpul.
Karena itu mereka akan minta seperti bagi seperti itu. Nah, dan kalau misalnya pun kita dalam jumlah ganjil dalam kendaraan, nah itu juga harus diperhatikan juga. Oh, penumpang? Iya, Nggak boleh penumpang. ganjil? Tidak boleh ganjil juga. Mereka akan genapin Iya, soalnya. karena mereka akan full panggil teman-teman datang. Gitu. Itu juga salah satu saran juga supaya kawan-kawan pas sampai di tempat tujuan tidak diganggu. Kayak begitu. Karena ada yang bisa nekat ngikut dari tempat awal ke tempat pergi itu sampai di tempat tujuan. Atau mungkin dari bawaan dari jalan mereka nebeng sampai di tempat tujuan juga mereka bisa sampai berhari-hari. Ada yang kayak begitu. Makanya kebanyakan orang Dava lebih sarankan kalau mau jalan tahu tuh tempat angker juga jalan saja seperti itu ya. Tidak usah takut kalau habis doa ya jalan saja gitu. Itu sih. Mengimani hal yang baik ya. Oke, terima kasih ya Dava sudah menyampaikannya. Dan untuk Binary Squad yang punya pengalaman pernah tersesat atau mengalami hal-hal mistis di beberapa jalan yang pernah dilalui di Kota Kupang atau sekitarnya, mungkin arah ke kabupaten dan mungkin tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang mungkin juga punya pengalaman, boleh berbagi ceritanya di email di bawah ini poomong_nonstop@gmail.com. poomong_nonstop@gmail.com ya. Kirimkan saja, nanti akan kita lihat yang mana untuk nanti kita bisa bawakan lagi di Binary Mirror Creepy Story Edition. Jangan lupa juga untuk like, Komen, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. dan jangan lupa untuk share ke semua orang supaya mereka juga dapatkan video-video terbaru dari Binary Mirror. Bunyikan tanda lonceng atau notifikasi jika ada video terbaru. Binary Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak? Mereka ada.